Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang pendidikan lingkungan hidup pertemuan keempat. Nah, pada hari ini ya, apa saja tujuan pembelajarannya? Yang pertama adalah siswa dapat memahami manfaat dan kerugian dari perikanan, berdiskusi tentang pemukiman rumah penduduk di lereng Sungai Mahakam, dan juga siswa dapat memunculkan ide-ide perubahan menuju perikanan yang lebih baik. Ya. Nah, kita akan membahas pembangunan. Apa saja pembangunannya? Yaitu ada pertambangan, ada perkebunan, pertanian, dan juga ada perikanan. Untuk gambar-gambar sudah minggu lalu ya, pertemuan sebelumnya. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang pertambangan, pertanian, dan perikanan ya, setelah perkebunan. Oke, manfaat pertambangan. Yang pertama jelas pertambangan ini membuka lapangan pekerjaan ya. Lalu ada penambahan pendapatan daerah negara dan memajukan transformasi di daerah tertentu yang ada pertambangannya, dan juga pastinya membantu perekonomian rakyatnya karena terjadinya perputaran uang di situ ya. Pada video hari ini juga akan ada latihan soal ya di akhir video, jadi tolong disimak baik-baik. Lalu yang kedua, manfaat pertanian. Yang pertama adalah menunjang kedaulatan pangan sehingga tidak sampai kita kekurangan pangan ya. Lalu juga mengurangi pengangguran dengan menjadi bertani dan menjaga lingkungan ya. Itu manfaat dari pertanian. Lalu ada manfaat dari perkebunan ini. Yang pertama adalah menambahnya produksi oksigen, juga mencegah erosi, menjaga kesuburan tanah, menambah devisa juga negara karena kan bisa dijual ya hasil dari perkebunan. Contohnya perkebunan teh, perkebunan buah jeruk, perkebunan apel, perkebunan sayur-mayuran ya. Menjadi tempat wisata. Menjadi tempat wisata kenapa? Misalnya ada perkebunan jeruk, kita bisa menuju ke sana nih. Selain edukasinya menanam, juga bisa memanen ya. Lalu manfaat perikanan. Perikanan ini misalnya tidak hanya menjadi nelayan ya, dan bisa juga tambak ya, juga bisa empang. Nah, memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat ya, memberikan penghasilan bagi masyarakat terutama mereka yang hidup di perairan ya, menjadi nelayan ya. Lalu menaikkan derajat ekonomi rakyat, membantu pertumbuhan ekonomi nasional, membantu pemenuhan pangan dunia sebagai pemasok ekspor. Nah, misalnya kebutuhan di negara kita cukup, maka misalnya hasil tambak, hasil empang ataupun hasil tangkapan kita di laut itu kita ekspor ke negara lain ya, dan sehingga menjadi meningkatnya devisa negara. Oke. Dampaknya. Nah, dampaknya jelas tadi sudah ada manfaat, sekarang ada dampak dari pertambangan. Dampaknya yaitu perubahan bentuk alam yang tadinya gunung menjadi dataran rendah, dari gunung menjadi kawah, danau. Karena apa? Ditambang ya, menyebabkan kekeringan lahan pertanian. Nah, lahan pertanian kering karena apa? Yang tadinya hutan untuk ketika ada hujan dia bisa menampung air, sekarang tidak ada tampungan air di gunung sehingga loss saja airnya ngalir. Nah, lalu juga tampaknya bisa menjadikan longsor. Nah, kita tahu kan daerah kita pernah ada longsor. Nah, itu kan dari efek pertambangan. Lalu berkurangnya populasi habitat satwa-satwa. Nah, contohnya misalnya orang hutan dan lain-lain, hewan-hewan yang ada di hutan. Mereka kan itu rumahnya nih, tempat tinggalnya ditambang sehingga mereka bergeser dan ada juga yang punah karena tidak bisa beradaptasi dengan tempat yang baru ya. Dan juga bisa jadi banjir di daerah tertentu. Kalau hujan deras, banjir langsung. Itu jeleknya dari suatu pertambangan ya. Nah, ini dampak dari perkebunan. Nah, Bapak ambil perkebunan kelapa sawit misalnya, rusaknya ekosistem hayati. Jadi kan habis ditambang, contoh batu bara ya, itu yang bisa kita garap ketika lubang batu-batu ditutup hanya kelapa sawit yang sesuai dengan struktur tanahnya. Lalu kerusakan unsur hara. Nah, kelapa sawit ini kejamnya merusak struktur tanah ya, struktur tanah itu rusak. Lalu bisa terjadi bencana banjir juga karena tidak menyerap air. Terjadi konflik horizontal dan vertikal terhadap warga ya, misalnya pembebasan lahan ya.
dampak dari perikanan. Nah, nih, dampak dari perikanan yang pertama, limbah pakan bisa merusak ekosistem. Nah, dampak ya dari perikanan, misalnya kita punya tambak ya, kita makani, itu bisa merusak ekosistem di dekat aliran sungai ya. Lalu bisa menutupi cahaya matahari dari laut. Nah, misalnya di laut, di danau maupun di sungai ada punya tambak nih. Secara tidak langsung matahari tidak bisa masuk ke aliran sungai, ke dalam sungai, sehingga menutupi, gelap kan, jadi tidak bisa melakukan fotosintesis tumbuhan-tumbuhan yang ada di sungai maupun danau maupun di laut ya. Lalu misalnya ada nelayan yang nakal, dia menggunakan bahan peledak. Nah, kalau bahan peledak artinya merusak tumbuh karang yang ada, ekosistem yang ada. Lalu punahnya jenis populasi ikan tertentu. Nah, misalnya nih kita ada ikan langka atau udang, lobster dan lain-lain. Masih kecil tetap kita tangkap. Seharusnya kita bisa memilah-milah mana yang layak dikonsumsi, mana yang tidak. Ketika dia masih belum layak dikonsumsi, silahkan dikembalikan ke alamnya agar terjaga kelestariannya. Misalnya juga udang betelur. Nah, udang betelur itu kan telurnya banyak, kalau kita tangkap nih, kita ambil. Nah, suatu saat nanti udang juga akan punah. Nah, itu yang harus kita jaga. Jangan sampai itu terjadi ya. Nah, sekarang kalian juga bisa memikirkan nih, pemukiman pendudukan di aliran sungai ya, rumah-rumah yang di bantaran aliran sungai ya. Nah, bahwa pemukiman di tepi sungai ini membuat aliran sungai menjadi sempit, yang ada luas jadi sempit karena ada pemukiman kan. Dan di sini kan efek lainnya akan terjadi banjir juga. Kenapa? Karena air tidak bisa mengalir secara normal ke aliran sungai. Contohnya di Samarinda dan di kota-kota besar lainnya. Nah, sekarang kan lagi ada tuh penataan pemukiman di aliran sungai. Nah, kalian bisa diskusikan atau kalian bisa pikirkan gimana baiknya atau solusi apa ke depannya untuk pemukiman yang ada di bantaran Sungai Mahakam ya. Nanti ada soalnya. Kalian bisa pikirkan. Nah, ini latihan soal, tolong dilihat latihan soalnya ya. Nah, jadi kerjakan ini, latihan soal 1-6 di kertas selembar ya, dikumpul minggu depan ya. Ini tugas kalian. Itu saja pertemuan pada hari ini. Tetap jaga kesehatan ya, patuhi protokol yang ada. Tetap belajar di rumah karena sudah lagi UTS. Tolong juga tugas ini dikerjakan ya. Dikerjakan, nanti akan Bapak input nilainya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.